Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kita kembali ada di seri atau playlist Belajar Laravel 11 untuk pemula. Ya, dan kali ini kita masuk ke episode keempat, di mana kita akan belajar mengenai sesuatu yang disebut dengan Blade Templating Engine. Ya, jadi ini adalah sebuah mesin templating untuk menghias halaman kita atau mengelola struktur dari tampilan halaman kita menggunakan sesuatu yang disebut dengan Blade. Ya, jadi di video sebelumnya kita udah buat beberapa halaman yang masih sangat polos. Nah, sekarang kita akan kelola tuh halaman-halaman tadi agar lebih cantik dan enak dilihat menggunakan Tailwind yang pengelolaannya itu kita akan menggunakan Blade ya. Penasaran gimana cara pakainya? Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, kembali lagi ke kode Laravel kita. Ya, setelah sebelumnya kita udah bikin beberapa view. Ya, kalau teman-teman lihat di bagian resource, kita punya dua view yang baru ya. Ada about, ada home. Dan di dalam routes kita di web, itu kita udah punya dua buah rute. Nah, tugas kemarin adalah kalian harus bikin dua rute baru. Nah, dan kita punya tugas dari episode sebelumnya ya. Tugasnya adalah kita bikin dua rute baru. Ada blog dan ada artikel. Ya, buat yang belum, gimana kalau kita kerjakan bareng-bareng ya. Sebelum kita masuk ke topik kita mengenai Blade ya. Kita duplikat dulu. Misalkan kita ambil yang slash aja. Kita arahkan dulu ke blog. Begini. Nanti kita punya view namanya blog juga. Oke, nah berikutnya satu lagi. Kita punya kontak ya. Kontak. Kita juga nanti bikin view namanya kontak. Oke, sip. Berarti ini udah. Tinggal kita bikin view-nya satu-satu. Teman-teman boleh buka lagi folder resources. View, kita bikin file baru. Kita kasih nama blog Blade. PHP ya, harus ada blade-nya. Ini kita bikin HTML aja. Ini apa? Misalkan halaman blog gitu ya. A1 halaman blog. Kita bikinnya gimana? Kalian boleh bikin pakai tag artikel. Yang dalamnya ada dua buah tag buat naruh judul. Misalnya ini judul 1 gitu ya. Terus ada paragraf tulisannya lorem begini. Kita bikin artikel kedua. Artikel A3 juga, judul 2, ini bebas saja, dan tulisannya juga sama. Sudah dapat halaman blognya, terakhir kita bikin untuk halaman kontak ya. Kita bikin kontak, Blade PHP. Sip. Tutup lagi sidebar-nya, kita bikin halaman kontak. Itu, terus di dalamnya juga kita tulis halaman kontak. Ini simple aja, kita bikin pakai UL, terus LI. Misalnya kita tulis Instagram. Instagramnya apa? Misalkan kita pakai tag A, ini mengarah ke https instagram.com/sandikagali. Atau Instagramnya masukin ke sini aja. Ini ya. Kita duplikat. Berikutnya kemana? Ke Twitter misalnya, atau X ya. X gini. Terus terakhir ke, misalnya apa? YouTube ya. YouTube. @sandikagali_wpu. Gitu ya. Sip, cukup gini aja. Nah, tapi ingat, kita jangan lupa mindahin navigasinya. Nah, di sini udah mulai nih kerasa kita harus ngulang-ngulang. Yang pertama, kita ngulang dulu di home ya misalnya ya. Kita di halaman home, kita nambah 2 lagi. Ada, kita tulis yang blognya di sini deh. Kita tulis blog. Ini ya, terus about, dan terakhir kontak. Nah, ini harus kita copy ke semua halaman, teman-teman. Mulai dari home, terus ke blog, terus ke kontak. Dan about ya. Nah, ini kita ganti. Nah, dari sini mungkin udah terasa bahwa harusnya bisa lebih baik dari ini ya. Ini halaman home, ada blognya, about, kontak. Ya, aman ya. Yang blog ada tulisannya, yang kontak ada linknya. Dah, sederhana, ini masih jelek banget ya.
Itu, harusnya sekarang teman-teman udah paham gimana caranya membuat view, mengirimkan data juga udah yang di about ya. Kita udah kirim data, walaupun masih satu datanya. Sekarang kita mau benerin supaya tampilannya lebih cantik lagi. Kita akan manfaatkan Tailwind, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah tahu gimana cara pakai Tailwind. Ya udah nonton playlist Tailwind CSS di channel WPU ini. Ya kalau belum nanti boleh buka-buka lagi. Tapi sekarang kita akan ganti halaman home-nya dulu aja minimal ya. Halaman home-nya itu nggak tampilnya jelek begini. Kita mau pakai Tailwind. Nah, jadi teman-teman bisa ke Tailwind dulu. Websitenya ada di tailwindcss.com. Nah, tapi kita nggak akan bikin manual. Karena kalau bikin manual nanti pasti videonya akan lama banget. Kita mau pakai yang udah jadi aja. Nah, Tailwind kebetulan punya yang namanya Tailwind UI sebagai komponennya. Teman-teman boleh klik tombol komponen di sini. Nanti akan diarahkan ke website Tailwind UI. Di sini kalian bisa pakai komponen-komponen yang udah jadi ke dalam website kalian. Walaupun banyak yang bayar ya. Kita cari aja yang gratisan ya, karena kita semua suka gratisan. Kalian bisa lihat di bawah sini ada banyak, atau kalau mau kita klik show more aja ya. Nah, lihat, kalau yang ada gemboknya, itu berarti bayar. Kita akan cari yang kira-kira cocok dengan aplikasi yang mau kita buat ya, yang nggak ada gemboknya. Nah, kita mau pakai yang paling atas aja nih. Ada yang namanya stack layout ya. Karena kan kita butuh navigasi, terus di dalamnya ada headings kayak gini, terus di dalamnya ada konten. Nah, jadi nanti setiap halaman tuh punya judul dan ada kontennya apa. Kalau home nanti hanya beberapa kata untuk home aja. Kalau blog nanti tulisan-tulisannya ada di situ. Kalau kontak dan seterusnya ya. Klik stack layout. Terus nanti, nah tampilnya kayak gini nanti. Ini kan enak ya. Ada logo, kalau teman-teman nanti punya logo sendiri, silahkan. Terus kalau misalnya linknya udah bentuknya bagus begini, nanti ini ada halaman, home, blog, kontak, about gitu ya. Nanti kita tulis di dalamnya bebas. Terus juga udah ada navbarnya kayak gini. Ini enak banget dan ini udah responsif ya. Jadi kalau dikecilin, tuh, udah cukup oke lah ya. Walaupun nanti harus banyak yang kita benerin, karena begitu di copy nggak langsung jalan begitu aja. Oke, ini udah bisa dipakai. Kalau kalian scroll ke bawah, ngelihat, wah ini lebih bagus nih Pak. Bayar ya, nggak bisa langsung pakai. Kalau mau bayar lumayan soalnya. Kalau saya klik nih ya, get the code, tuh bayar nih. Kalian bisa bayar sebesar 299 ya. Nah, 299 tuh dapat semuanya. Tapi kan kita nggak mau bayar ya. Kita pakai yang gratisan, yang atas saja. Caranya sebenarnya gampang banget, tinggal klik kode di sini, terus copy-in semuanya. Tapi ini nggak akan langsung jalan karena kita harus menginstal Tailwind ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi sebelum kita ke sini, kita ke dokumentasinya dulu. Teman-teman arahkan ke Docs. Nanti di sini ada cara jalaninnya. Jadi pertama kita harus install dulu Tailwind-nya ke dalam aplikasi kita. Ini harus pakai npm. Nah, inilah kenapa alasannya di awal, di episode sebelumnya kita install Node ya. Karena kita butuh npm. Jadi kalau sudah, kita bisa pakai font ya. Karena kan tadi fontnya namanya inter, sedangkan kita belum punya internya. Nanti tinggal di-copy-in, terus nanti kita bikin Tailwind-nya di sini ya. Nah, tapi kalian kalau misalkan mau langsung installnya ke Laravel, Tailwind tuh punya dokumentasinya. Jadi nggak cuma nulis ini aja, kalian bisa ke sini nih, read Tailwind documentation, supaya balik lagi ke halaman Tailwind-nya. Ini di sini ya, installation. Nanti di sini ada cara nginstallnya. Nah, teman-teman pilihnya yang ini nih, Framework Guides. Ada di sini. Klik. Nah, nanti pilih mau nginstal di mana. Nah, kita kan maunya di Laravel. Teman-teman bisa nginstal di yang lain ya. Kita pilih Laravel. Ini ada caranya. Pertama, kita create Laravelnya dulu. Ini mah udah. Jadi ini skip. Arahkan ke folder. Udah, skip. Berikutnya, nah ini kita nginstal 2 baris ini. Oke, jadi teman-teman boleh kopikan. Satu-satu aja ya. Ctrl C. Baris pertama, buka VS Code. Kita pakai terminalnya VS Code. Teman-teman boleh ke View, lalu pilih terminal, atau pencet Ctrl backtick supaya keluar terminalnya. Saya tutup dulu sidebarnya, terus klik kanan di sini ya. Enter aja, install Tailwind CSS. Silakan ditunggu aja. Udah beres Tailwind-nya keinstall. Berikutnya apa katanya? Bikin file config. Nah, ini pakai npx Tailwind CSS init ya. Silahkan di-copy lagi. Klik kanan, enter. Sip, udah ya. Ada namanya Tailwind config.js. Nanti ini yang akan kita edit. Ada di sini. Ya, silahkan dibuka. Silahkan dibuka, tutup lagi sidebarnya, tutup lagi terminalnya. Nanti kalau butuh kita buka lagi. Sekarang balik ke dokumentasinya. Nah, ini katanya. Konfigurasi path. Tuh, jadi nanti kalau kalian ke depannya pakai React, pakai Vue,
Ini udah langsung jalan ya. Tinggal di copy aja bagian ini katanya. Atau sebenarnya mau di copy semua juga bisa ya. Klik copy semua. Ini ganti semua juga bisa. Oh, jadi sama aja. Udah. Apalagi berikutnya, tambahkan directives ke dalam file app.css kita. Oke, ini copy-in. Kita balik ke app.css yang ada di resource. Sini, ya. Disuruhnya di sini nih. Resource CSS app CSS. Ini. Kita paste, save, udah, close lagi aja. Apalagi? Nah, berikutnya kita build Tailwind-nya. Kita ketik npm run dev. Ini harus terus jalan ya. Jadi nanti ke depannya kalau kalian udah selesai ngikutin tutorial ini, terus komputernya dimatiin, nah besok-besok mau lanjut lagi, jangan lupa selain jalanin herd-nya atau Laragon-nya, kalian ketik ini dulu, npm run dev ya. Ketik aja di terminal, buka lagi terminalnya, enter. Terus udah, biarin aja ya, tinggal di close aja, ini akan tetap jalan. Nah, dengan melakukan ini nanti kalian juga dapat fitur hot reload ya. Jadi nanti aplikasinya kalau kalian ngedit HTML atau CSS, nggak perlu nge-reload halaman Laravel-nya. Jadi keren. Dah, terakhir kita tambahkan ini, baris ini di dalam HTML kita. Oke, tapi ini nanti belakangan ya. Kenapa ini belakangan? Karena kita belum punya kodenya tadi, teman-teman. Ya, ini jadi kita biarkan terbuka dulu. Harusnya tadi kode komponennya kita copy dulu ya. Nggak apa-apa, kita balik ke Tailwind UI. Ini juga nanti harus kita tambahin ya. Ini, jadi nanti nyusul aja balik lagi nggak apa-apa. Kita ke komponen lagi. Kita cari yang stack layout ya. Nah ini nih, cari yang stack layout. Pilih kode, terus kita copy semuanya. Kita copy. Kita simpan ke dalam halaman home kita. Kita ganti seluruh isi bodinya ya. Ini kan tanpa body. Jadi ini hapus. Kita simpan di dalam bodinya. Oke. Nah, udah ya, udah di copy. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, ini belum jalan. Kenapa belum jalan? Tadi kita belum copy-in feed-nya. Nah, ini harus kita copy dulu. Teman-teman copy baris ininya saja ke bagian head. Jadi scroll ke atas, kita simpan di bawah sini aja. Sudah, kita balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, sudah tuh ya. Tinggal ini CSS-nya kita hapus. Kita hapus, ini nggak perlu. Teman-teman boleh hapus baris ini. Bahkan yang ada di dalam public-nya hapus aja ya. Ini kita udah nggak butuh. CSS, hapus saja. JS juga hapus saja. Image-nya kalau mau tetap ada, biarkan aja. Sudah, harusnya sekarang tampilnya begini. Oke, ini juga belum selesai. Ini masih belum jalan. Nanti kita benerin dikit-dikit. Berikutnya kita ganti font dulu ya. Tadi kita belum ganti font. Caranya balik lagi ke komponen, terus ke docs lagi ya. Teman-teman ke docs. Terus kita benerin. Nah ini add inter font family. Pertama kita kopikan dulu baris ini ke bagian atas dari HTML kita. Kita simpan di bawah feed-nya aja di sini. Supaya fontnya berubah jadi inter. Sudah, tapi ini belum jalan. Selanjutnya benerin config-nya. Nih, kita perlu nambahin font family di dalam extend-nya. Segini kita tambahin. Teman-teman buka lagi bagian Tailwind-nya. Ini ya, buka Tailwind. Cari extend. Nah, ini di dalamnya kita paste. Udah, ini kan ya. Sama ini, baris bagian atasnya kita copy juga. Nih, default theme-nya. Kita simpan di bagian atas. Sini. Udah, tinggal di-save, di-close aja. Sekarang kalau kita lihat web kita sudah berubah jadi inter ya. Nih, kalau mau ngecek, nih saya punya sebuah extension yang namanya Wattfont. Teman-teman bisa nginstal juga nih. Buat ngasih tahu di sebuah website itu fontnya pakai font apa. Tuh, udah inter ya. Sip, emang inter lebih bagus nih. Udah, tinggal exit. Beres. Next-nya apa nih? Kita benerin apa nih? Sebelum kita masuk ke Laravel-nya. Berikutnya kita benerin dulu template-nya. Nih, di sini ada, kalau teman-teman tadi buka template-nya, ada perintah. Example ini mengharuskan kita ngupdate template-nya. Pertama, HTML-nya harus dikasih kelas. Nah, jadi ini di-copy aja, teman-teman. Simpan ke HTML. Sini. Ya, berikutnya body. Body juga harus dikasih kelas. Supaya nanti tampilannya benar. Nah, kalau sudah ini boleh dihapus saja. Dah. Sip. Kita lihat lagi.
Udah aman ya. Nah, teman-teman bisa ganti logonya kalau mau. Kalau teman-teman punya logo, ini kan logonya Tailwind ya. Mau ganti boleh, tapi saya kayaknya biarin aja lah ya. Nanti kalau saya udah punya logo yang bagus, saya akan ganti. Nah, dan terakhir adalah kita benerin dulu JavaScript-nya, teman-teman. Karena teman-teman lihat ini belum jalan ya. Dan kalau kita kecilin pun, tuh ini navigasinya belum jalan. Nah, ini agak tricky yang harus kita lakukan karena kita butuh sebuah library yang namanya Alpine.js. Tapi nggak apa-apa ya, ini agak tricky di awal supaya nanti ke depannya kita ngerjain project yang lebih enak gitu. Mending kita beresin di awal. Jadi sekarang saya minta teman-teman kembali dulu ke dokumentasi Tailwind UI-nya. Ini kita close satu aja ya. Ini kita close. Nanti teman-teman lihat di bagian dokumentasi. Ya, masuk ke dokumentasi. Terus di sebelah kiri ada yang namanya ini, Using HTML and Your Own JS. Coba diklik. Nanti di sini kita bisa baca gimana cara pakai JavaScript di komponen kita. Karena gini, coba saya balik lagi dulu ya ke Tailwind UI. Kita balik ke Tailwind UI, ini kita biarkan. Kita ke komponen, terus kita ke bagian tadi, ke bagian application UI yang ini ya. Nah, lihat ada tulisan requires JS. Nah, sebenarnya kalau kita klik di sini, nanti diarahkan ke bagian yang sama tuh. Ya. Karena kita butuh JS. Nah, itu caranya teman-teman bisa scroll ke bawah di sini. Nah, ini katanya kita bisa menggunakan Alpine. Jadi kita akan coba install dulu Alpine-nya ke aplikasi kita. Silakan klik aja linknya di sini. Atau teman-teman bisa kunjungin aja di googling Alpine.js ya. Alpine.js. Websitenya ada di sini, alpinejs.dev. Ini cara installnya gampang, sebenarnya tinggal kita copy aja baris ini ke aplikasi kita. Atau kalau mau lebih lengkap ya, teman-teman bisa klik get started. Nah, kita copy-nya yang ini nih. Nah, ini lebih lengkap. Kita dapat versi 3. Ya, jadi silakan di copy ke bagian head. Ya, atau kalau mau lebih detail ke bagian installation aja. Nih, ada ya. Jadi kita simpennya di dalam head tuh di sini. Udah, Ctrl C, kita ke codingan kita lagi ke head. Kita simpan di bawah CSS saja di sini. Sudah, kita udah bisa langsung pakai Alpine-nya. Berikutnya adalah kita balik lagi ke dokumentasi. Kita tinggal jalanin perintahnya. Sebenarnya perintahnya sudah ada sebagai komentar di codingan yang tadi kita copy. Kita coba ya. Kita balik ke codingannya. Kita scroll. Nah, ini untuk kalau ada komentar tuh biasanya ngasih panduan. Ini untuk ngeganti status aktif. Kayak gini nih. Status aktif. Ini kita benerin mungkin di video berikutnya lah ya. Sekarang kita fokus dulu ke merubah halaman kita. Scroll. Kita mau ganti dulu yang sebelah kanan yang ini nih. Supaya hilang dan bisa kita klik. Kita scroll. Kita cari. Nah, ini sebenarnya kita bisa masukkan kelas Tailwind-nya ke dalam div ini. Dengan panduannya adalah ini. Nah, tapi kalau kita lihat di dokumentasinya Tailwind tadi, kalau kita scroll ke bagian transition, nih, ini ada nih. Jadi yang harus kita ganti adalah kalau misalkan kita dapat dari codingannya seperti ini, kita gantinya begini. Div-nya, kita cari tombol yang mau dikliknya, lalu kita kasih X data. Terus tombolnya kita kasih add click. Nah, terus div-nya kita kasih ini. Ya, jadi coba kita lakukan satu persatu. Kita cari dulu. Nih, kita udah ketemu transisinya. Nanti tinggal kita copy. Kalau scroll ke atas dikit, ketemu tombolnya. Nah, ini tombolnya nih. Ya, tombolnya kita tinggal tambahkan ini. Add click kita kopikan. Kita simpan aja di sebelah sini. Sudah. Nah, kalau sudah kita simpan di button, ya, berikutnya kita simpan X datanya. Ini untuk menentukan state sekarang si kotak yang ada di bawah foto ini lagi kebuka apa enggak. Kita bikin awalnya nutup dulu kan. Apakah terbuka is open false. Jadi nggak kebuka dulu. Jadi pada saat diklik yang tadinya false jadi true atau yang tadinya true jadi false. Dibalik nih ya, ditoggle istilahnya. Oke, kita tulis X datanya. Ini sebenarnya X datanya bisa kalian simpan di atasnya. Di sini kan, kita lihat di sini ya. Tapi, nanti kalian lihat, state ini, jangan ditaruh di sini. Karena state ini nanti dibutuhkan di elemen yang lain. Untuk apa? Untuk mengecek apakah lagi dibuka di lebar layar mobile atau tidak. Nah, ini kita butuh juga. Nah, supaya bisa dibaca di semua elemen, kita harus naikin ke tempat yang lebih atas. Jadi, nyimpennya jangan di sini. Kita simpan di tag navigasi. Teman-teman scroll ke atas, cari tag navigasi. Nah, karena Alpine itu state-nya bisa dipakai oleh elemen child-nya. Jadi kita simpan di atas, di navigasi, supaya semua elemen di dalamnya bisa mengakses termasuk profile drop-down ini. Sudah, terakhir tinggal kita kopikan transisinya. Nah, teman-teman copy segini. Ya, karena kelasnya ini udah ada. Origin top right ini udah ada. Ditaruh di mana? Di sini.
Nah, ya, jadi kita simpan di sini. Sudah? Oke, ini kita boleh hapus saja. Save, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah aman ya. Mantap. Tapi ini kalau kita kecilin, tuh masih belum jalan. Harus kita benerin satu lagi. Ini sudah. Yang perlu dibenerin yang mana lagi? Coba kita scroll. Nah, ini nih. Kita ke bagian mobile menu button. Nah, kita ketemu button lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama. Ketika buttonnya diklik, lakukan toggle. Yang ini. Ketika button diklik, nah, kita copy ke buttonnya di sini. Maka nanti state is open-nya akan pakai yang kita simpan di nav tadi. Jadi dia tahu sekarang keadaannya lagi dibuka apa enggak. Nah, terus berikutnya kita akan ganti kelasnya nih di sini. Ganti kelasnya gimana? Ini ya, kita harus ganti secara dinamis. Yang tadinya block jadi hidden, yang tadinya hidden jadi block. Nah, gimana cara ganti kelas jadi dinamis? Kalian bisa lihat lagi di dokumentasi Alpine-nya, scroll ke atas. Ini ada dynamic classes. Kalau true, ambil yang kiri. Kalau false, ambil yang kanan. Oke, jadi ini kita copy aja lah ya. Kita copy. Kita simpan di SVG-nya. Di sini. Tapi kita ganti. Kalau true, dia hidden. Gini. Ininya apa? Is open ya. Is open. Tapi kalau false, dia block. Block. Ini is open. Dah. Ada satu lagi nih. Nah, yang bawahnya. Ini kebalikannya. Ini tinggal kita copy aja. Pokoknya kalau teman-teman lihat ada komentar, nah itu berarti ada yang harus kita edit di bawahnya. Ini kebalikannya. Kalau open dia block. Ini untuk ngeganti hamburger menu ya, pada saat lebar layarnya di mobile, ukuran mobile. Ini hidden. Kita balik. Satu lagi terakhir adalah menampilkan bagian bawahnya. Nah ini, mobile menu ya. Ini tinggal kita kasih lagi, X show is open. Sama seperti yang atas tadi. Sama seperti yang ini. Nih, X show is open. Sama ya. Udah deh. Tinggal kita lihat. Nah, mantap. Ini udah. Sekarang, ini juga udah tuh. Oke lah ya. Sudah persiapannya. Berikutnya, baru kita edit-edit isinya. Nah, kita mulai dari atas. Kita akan edit tulisannya dulu. Ini bukan dashboard, tim, project, calendar, reports. Kita punya apa? Kita punya home, blog, about, contact ya. Nah, kita ganti satu-satu. Scroll. Ini udah dari bagian atas ya. Kita scroll. Nih dashboardnya kita tulis apa? Home. Timnya kita tulis blog, projectnya itu about, kalendernya itu kontak. Dah, ini reports-nya hapus aja. Kita nggak butuh. Scroll lagi. Nah, ini juga kita nggak butuh notification ya. Notification tuh yang ini nih. Kayaknya kita nggak butuh ya. Mau dihilangin boleh teman-teman. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Itu adalah button ini ya. Button. Jadi kalau mau gampang teman-teman gini. Arahkan ke sebelah kiri. Ada tombol collapse-nya. Tombol segitiga, klik aja, terus hapus buttonnya. Nanti dia hilang ya. Udah, notifikasinya hilang. Scroll lagi. Kita butuh edit saat di lebar layar mobile. Karena gini, pas di mobile, ini udah bener, tapi tulisannya lihat, masih dashboard, tim, project, calendar. Ini kita nggak mau ini ya. Kita mau samain. Jadi ada di sini. Scroll. Nah ini ya. Dashboardnya ganti home, timnya ganti blog, projectnya about, kalendernya kontak. Kontak, reportnya hapus. Nah ini paling kalau teman-teman mau ganti namanya ya, si Tom Cook ini. Dengan foto dan nama kalian silahkan ya. Tapi itu nanti kita akan ganti belakangan lah. Setelah kita nanti punya fitur login dan registrasi. Oke. Terakhir paling kita akan ganti tulisan dashboardnya. Ya scroll ke paling bawah. Nah ini. Di bagian header ada tulisan dashboard. Nah ini kita ganti aja jadi home page gitu ya. Tuh, ini sudah homepage. Mantap. Jadi kalau teman-teman lihat, aplikasi kita itu secara struktur terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian navbar yang paling atas, itu ada di tag nav ini, yang kalau kita tutup aja ya, kita coba tutup navnya. Tutup. Nah, jadi begini. Terus kita punya header, buat menyimpan tulisan homepage ini. Ini header. Dan ada main. Nah, main ini yang bawah sini. Tempat kita nulis konten kita. Jadi kalau saya tulis di sini, welcome to my page gitu kan. Gini,
Nah, ada di sini. Berarti kita punya 3. 1, 2, 3. Atau tulisnya homepage lah. Welcome to my homepage gitu. Nah, sekarang kalau kita ke halaman lain, ya kan teman-teman tahu di navigasinya, harusnya kita ubah dari tadi ya. Home nih. Kalian ke nav lagi coba. Ke bagian nav. Terus cari link mengarah ke home. Ini kan bisa kita ganti ya. Kita udah punya rutenya. Home-nya kita ganti slash. Blog-nya kita ganti slash blog. About-nya kita ganti slash about. Kontaknya kita ganti slash kontak. Nah, kita udah punya rutenya. Jadi kalau kita klik blog, dia pindah. Tapi kan halaman blognya belum ada template-nya. Jadi harus kita ganti manual. Caranya gimana? Caranya gini, coba. Kalian pencet Ctrl A. Buat nyeleksi semua, terus Ctrl C, terus pindahkan ke blog, kita ganti semuanya. Ctrl A, Ctrl V. Nah, sekarang halaman blognya persis sama. Kalau kita pindah ke blog, tuh persis sama halaman home. Lihat di atas, ini udah ke arah slash blog. Jadi kan sebetulnya tinggal kita ganti aja kan. Welcome to my blog, gitu ya. Terus tulisan di dashboardnya, kita ganti jadi blog. Jadi kalau di blog, pindah ke blog, pindah ke home. Ya, nah tapi kan ini problem ya teman-teman. Kita duplikat semua halamannya, ini nggak bagus nih. Nah makanya di video berikutnya kita akan benerin ini berubah menjadi lebih rapih dengan menggunakan konsep komponen pada blade-nya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk video kali ini supaya nggak kepanjangan. Sehingga nanti di video berikutnya kita akan rapihin lagi layout dari halaman kita agar bisa kita pecah menjadi modular menggunakan konsep komponen yang ada di dalam Blade Templating Engine kita. Ya, jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih seru lagi. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.